Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Aska Alfija Hidayat, mahasiswi Politeknik Negeri Bandung dari Prodi D4 Administrasi Bisnis. Di sini aku mau ngebahas lagi tentang buku Better Than Before by Gretchen Rubin. Nah, kali ini pembahasannya tentang bab 5, yaitu unik hanya seperti orang lain. Nah, di bab ini itu menjelaskan tentang bagaimana kita lebih mengetahui diri kita sendiri, seperti halnya di bab 1, yaitu tentang pengetahuan diri. Di sini pun sama, agar kita tuh lebih percaya diri dan lebih menghargai diri kita sendiri daripada dari opini dari orang lain. Nah, langsung aja ya, langsung ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pilih Nihale of Hay atau kejelasan. Nah, kejelasan di sini udah tertera di tulisannya, yaitu salah satu teka-teki besar kebiasaan adalah kenyataan bahwa beberapa kebiasaan terbentuk dengan mudah, sementara yang lain sepertinya sulit untuk diucapkan. Hal ini terjadi karena ada kurangnya kejelasan. Nah, kejelasan ini akan sangat penting pada sebuah kebiasaan karena sebuah kejelasan akan mempengaruhi kebiasaan yang akan kita lakukan. Nah, saya di buku Better Than Before ini ada penjelasan tentang saya merasa ambivalen. Saya merasa ambivalen di sini adalah saya ingin melakukan sesuatu, tapi saya juga tidak ingin melakukannya. Atau saya menginginkan suatu hal, tetapi saya juga menginginkan sesuatu yang bertentangan dengannya. Atau semua orang sepertinya setuju bahwa beberapa kebiasaan itu penting, tapi itu tidak penting bagi saya. Jadi ada tiga perbedaan kejelasan dari setiap orang ya. Nah, di buku Better Than Before ini dijelasin juga dua jenis kejelasan yang mendukung pembentukan kebiasaan. Ada dua. Yang pertama itu kejelasan nilai, lalu yang kedua itu ada kejelasan tindakan. Nah, apa sih kejelasan nilai dan apa sih kejelasan tindakan? Kejelasan nilai ini memungkinkan untuk kita mengidentifikasi pengalihan perhatian. Pengalihan perhatian adalah kebiasaan yang kita gembor-gemborkan ingin kita jalankan. Padahal sebenarnya kita tidak berniat melakukannya. Nah, kejelasan nilai di sini tuh seperti contohnya kita misalnya sedang melakukan sebuah kegiatan meminum obat dari dokter. Nah, namun saat kita ingin memulai kebiasaan dengan meminum obat dari dokter, kita akan mencari tahu nilai yang akan kita dapat dengan kita meminum obat ini tuh apa. Nah, kejelasan nilai ini tuh sangat penting demi kita lancar dalam menjalankan kebiasaan. Dan kedua ada kejelasan tindakan. Nah, kejelasan tindakan itu semakin spesifik saya tentang tindakan apa yang harus diambil, maka semakin besar kemungkinan untuk membentuk sebuah kebiasaan. Jadi, semakin spesifik kita merincikan tindakan apa saja yang akan kita lakukan, nah makin besar juga kita buat membentuk sebuah kebiasaan. Nah, terus kejelasan juga itu membantu menyoroti aspek-aspek yang ada di diri kita yang mungkin ingin kita sembunyikan. Kejelasan juga mengharuskan kita untuk mengakui apa yang sedang kita lakukan. Nah, selain contoh obat yang mengkonsumsi obat tadi, contoh lain tentang kejelasan adalah misal kita mau melakukan kegiatan seperti berolahraga. Nah, kita tuh harus mendapatkan kejelasan dari sebuah kebiasaan baru tersebut. Misalnya dengan membiasakan berolahraga, kita akan mendapatkan nilai yang sangat
penting, yaitu kesehatan bagi diri kita, dan tindakan-tindakan kejelasannya itu seperti bangun pagi, lalu berlari, mengelilingi selama 10 meter, lalu memainkan bola, seperti itu. Nah, itu kejelasan tindakan. Kalau kejelasan nilai adalah kejelasan manfaat ke diri kitanya tuh apa sih yang bakal bisa didapat. Kayak gitu, teman-teman. Semoga pada ngerti ya. Lalu langsung ke subbab yang kedua, yaitu amdefusiwan atau identitas. Nah, identitas di sini memberikan kekuatan besar atas kebiasaan kita. Kini, setelah saya mengidentifikasinya, saya mulai melihat peran identitas dalam banyak situasi yang berhubungan dengan kebiasaan. Nah, identitas ini faktanya adalah mengubah kebiasaan jauh lebih menantang jika kebiasaan baru itu berarti mengubah atau menghilangkan satu aspek dari diri kita sendiri. Nah, penelitian di buku Better Than Before ini menunjukkan bahwa kita cenderung percaya yang kita ucapkan sendiri dan cara kita menggambarkan diri mempengaruhi pandangan kita. Mempengaruhi pandangan kita terhadap identitas, dan dari situ berpengaruh kepada kebiasaan kita. Nah, jadi dari penelitian itu menunjukkan ya bahwa kita itu bakal lebih percaya atas ucapan kita sendiri atau cara kita memandang sesuatu daripada kita mendengarkan dari orang lain. Jadi sebelum kita membentuk kebiasaan baru, kita pun harus menyimpan identitas di kebiasaan tersebut. Seringkali juga kita bisa menggambarkan atribut yang sama dengan istilah positif atau negatif. Nah, yang dapat membantu kita membentuk kebiasaan yang kita inginkan. Tentu penting untuk menindaklanjuti kebiasaan yang terkait tentang identitas kita, sebagai lawan membiarkan penggantian identitas terhadap kebiasaan. Terkadang juga kita mengadopsi kebiasaan untuk memperlihatkan kebiasaan identitas yang ingin dilihat orang lain, atau kita mengadopsi sebuah kebiasaan untuk menunjukkan identitas diri yang kita harapkan. Contohnya itu seperti seorang Italian yang akan selalu minum anggur, seorang pemberontak yang ingin jadi pemimpin pasti memberikan citra yang baik. Jadi identitas itu terkadang bisa tiba-tiba memberikan kita kebiasaan-kebiasaan baru untuk memperlihatkan kebiasaan identitas yang ingin dilihat orang lain, atau kita mengadopsi sebuah kebiasaan untuk menunjukkan identitas diri yang kita harapkan. Misalnya seperti contohnya seperti kita memunculkan kebiasaan baru berolahraga. Nah, kita tuh dalam kebiasaan baru itu ingin memunculkan identitas baru tentang diri kita, yaitu ingin memiliki identitas sebagai seseorang yang selalu sehat dengan berolahraga. Seperti itu, teman-teman. Semoga mengerti ya. Lalu langsung ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sebelum ke pembahasan selanjutnya ada sebuah kutipan dari Seneca, surat dari seorang Stoa, yang berkata, bergaul dengan orang-orang yang cenderung meningkatkan Anda. Nah, ini tuh kutipan itu akan sangat nyambung dengan subbab yang selanjutnya. Nah, dari kutipan ini tuh banyak sekali makna yang bisa didapat, yaitu kita tuh harus bisa memilah dan memilih orang-orang mana yang harus kita gauli. Gauli di sini tuh artinya tuh kita tuh harus bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang membawa hal positif kepada diri kita. Jadi jangan sampai kalian salah memilih seseorang, atau jangan sampai kalian salah berteman dengan orang lain sehingga membuat dampak ataupun kebiasaan buruk di diri kalian. Nah, langsung aja ke pembahasan subbab yang ketiga, yaitu tidak semua orang seperti saya atau orang lain. Nah, di sini ada rahasia masa depan yang dikasih dari buku Better Than Before. Di sini rahasia masa dewasanya itu adalah saya tidak bisa mengubah orang lain, tapi saat saya berubah, yang lain bisa berubah, dan saat yang lain berubah, saya juga bisa berubah. Jadi kita itu tidak bisa mengubah orang lain seperti apa yang kita inginkan, tetapi saat kita mengubah diri kita sendiri,
kita bisa mempengaruhi orang tersebut, tapi dengan secara tidak langsung. Nah, berbanding terbalik juga, misalnya saat orang lain berubah, kita pun saat melihat orang lain berubah itu kita juga bisa otomatis bisa jadi berubah, dan itu tuh rahasia masa dewasa dari buku Better Than Before. Nah, untuk pembahasan di subbab orang lain ini, itu di buku Better Than Before ini menyadari bahwa orang lain berefek pada kebiasaan seseorang. Jadi karena kita tuh sebagai sebuah manusia rentan untuk penularan tujuan. Penularan tujuan di sini itu kita mungkin bakal bisa dan cepat beradaptasi dengan kebiasaan orang lain. Jadi akan sangat membantu untuk berada di sekitar orang lain yang merupakan teladan yang baik. Nah, dari kutipan yang tadi sebelumnya, jadi kita itu sangat rentan sebagai penularan tujuan. Jadi dengan kita beradaptasi atau bergaul dengan teladan yang baik, mungkin kita akan mendapatkan kebiasaan orang lain yang baik untuk diri kita sendiri. Faktanya di buku Better Than Before, orang-orang kemungkinan meremehkan usaha kita untuk berubah. Kebiasaan baru seseorang dapat membuat mereka merasa diabaikan atau iri terhadap kebiasaan yang sehat dengan segala konsekuensinya, atau merasa bersalah atas usaha orang lain, atau terluka jika kebiasaan tersebut membuat mereka merasa tidak terima atau merasa dihakimi. Jadi dari fakta tersebut itu kita tuh bisa lihat ya bahwa orang lain dan kita itu sangat berhubungan. Jadi antara suatu individu dengan individu lain itu akan saling berhubungan. Maka untuk membentuk sebuah kebiasaan itu seorang individu dan orang lain itu sangat berpengaruh penting. Jadi strategi ini tuh sangat diperlukan, yaitu strategi dengan memilah-milih atau bergaul dengan teladan yang baik, orang yang memiliki teladan yang baik. Nah, kehadiran orang lain pun dapat mempengaruhi kebiasaan kita dengan cara lain, yaitu saat kita berada dalam situasi sosial, biasanya kita ingin membaur. Ini adalah keinginan dasar untuk berada dalam tingkat yang sama dengan orang lain, dapat menjadi halangan untuk kebiasaan baik. Nah, kebiasaan kita dalam membaur di dunia sosial atau di lingkungan sosial, yaitu kita tuh terkadang ingin sama dengan orang lain. Jadi saat kita berbaur dengan orang lain, kita ingin posisi kita tuh sama dengan orang tersebut. Maka mengapa strategi orang lain atau strategi tidak semua orang seperti saya ini sangat penting dalam pembentukan kebiasaan. Nah, di buku Better Than Before juga dijelaskan terdapat 3 jenis manusia. Yang pertama ada mengendalikan. Nah, mengendalikan di sini adalah orang dalam keadaan mengendalikan, menambah energi dan daya dorong pada kebiasaan kita. Nah, mereka dapat menjadi sangat membantu saat mereka mendorong, mengingatkan dan turut serta. Namun jika mereka terlalu memaksa, mereka bisa menjadi gangguan dan antusiasme mereka dan membangkitkan semangat yang berlawanan. Jadi jenis manusia yang pertama yaitu mengendalikan. Nah, jenis manusia mengendalikan ini tuh sangat berperan atau sangat penting atau sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita karena dapat menambahkan energi pada diri kita dan mendorong hal-hal baru atau kebiasaan-kebiasaan baru kepada kita. Namun saat jenis manusia mengendalikan ini membantunya dengan memaksa atau mendorong kita terlalu memaksa, akan berbanding terbalik menjadi tidak bermanfaat, karena jika terlalu memaksa dia akan antusiasme dan membangkitkan semangat kita tuh secara berlawanan. Jadi kita tuh bisa jadi malah putus asa karena dikendalikan oleh jenis manusia ini. Lalu yang kedua ada jenis manusia dikendalikan. Beberapa orang menekan orang lain untuk melakukan kebiasaan yang menyehatkan. Jadi dikendalikan ini tuh terkadang sebagai manusia kita bisa dikendalikan oleh orang lain. Nah, jenis manusia inilah kalau misalnya teman-teman merasa teman-teman itu selalu misalnya dikendalikan oleh
oleh teman-teman, oleh orang lain. Nah, teman-teman mungkin termasuk ke jenis manusia yang dikendalikan oleh orang lain, karena di sini tuh jenis manusia ini tuh melakukan kebiasaan ini tuh karena atas ajakan atau dorongan dari orang lain. Lalu jenis manusia yang ketiga adalah netral. Nah, netral ini mengikuti kebiasaan kita. Mereka mendukung kita apapun yang kita lakukan. Hal ini berguna tetapi juga dapat memanjakan diri dalam kebiasaan. Nah, netral ini tuh jadi tidak dikendalikan dan tidak mengendalikan. Jadi dia tuh lebih mengikuti apa yang kita inginkan dan mengikuti kebiasaan kita. Jadi mereka tuh terkadang positif, namun terkadang juga dapat memanjakan diri kita sendiri. Jadi tidak ada tekanan dari orang lain karena kita ini terlalu memanjakan dan karena kita terlalu netral. Gitu teman-teman. Nah, strategi orang lain ini tuh mencangkup bagaimana orang lain mempengaruhi kebiasaan saya dan bagaimana saya mempengaruhi kebiasaan orang lain. Saya juga menemukan cara yang unik untuk menerapkan pada diri sendiri dengan pandangan orang ketiga, banyak hal terlihat lebih jelas. Nah, strategi orang lain ini tuh kita melihat kebiasaan dari teman atau dari keluarga, dan kita pun mempengaruhi kebiasaan kita kepada orang lain. Jadi pihak ketiga atau pihak orang lain ini tuh sangat berperan bagi pembentukan kebiasaan kita. Jadi strategi ini pun sangat berpengaruh ya pada pembentukan kebiasaan. Jadi kesimpulan dari tiga hal yang udah aku jelasin, kesimpulannya itu adalah kita dapat membangun kebiasaan kita hanya dengan dasar sifat kita sendiri. Nah, dengan lebih baik mengenal diri sendiri, saya juga menjadi lebih baik dalam mengenal orang lain. Saat kita mengerti dengan baik berbagai pemantik baik internal maupun eksternal yang dapat menggerakkan kebiasaan, kita dapat membuat perubahan yang jauh lebih efektif. Selagi saya merefleksikan diri atas perubahan yang saya lihat pada kebiasaan saya dan orang lain, yang mengejutkan saya bahwa ternyata sangat jarang bagi kita untuk dapat meraih efek sebelum dan sesudah yang benar-benar sempurna dan dramatis. Dan faktanya juga bahwa semua pekerjaan tentang kebiasaan bermaksud untuk membantu kita membangun untuk sebanyak mungkin. Nah, jadi kesimpulan dari strategi di bab ini tuh kita harus lebih mengenal diri sendiri, kita harus lebih melihat dunia lain. Dunia lain di situ maksudnya dunia luar, internal maupun eksternal, maka kita tuh dapat membangun kebiasaan kita menjadi lebih sempurna gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian presentasi dan penjelasan tentang bab 5 dari aku. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.